Bisa dapat lain kan ini? Jangan, gue baru beli anjing gue. Ya udah enggak. Anjing gue baru ngeliat duit gue nih. Gue baru ngeliat duit gue itu. Gue susah ya. Lalu kata Nabi SAW, wala tadribil wajha, wala tuqabbih. Jangan pernah memukul wajah istri. Jadi kalau bicara KDRT, kenapa banyak KDRT terjadi? Karena banyak suami-suami yang tidak pernah kuliah pernikahan. Banyak menantu-menantu yang tidak pernah belajar tentang kewajiban dia sebagai suami. Dia kuliah tinggi, dia ambil S1, S2, S3, tapi tidak pernah belajar tentang kewajiban dia sebagai suami. Nol. Lalu dia diterima sebagai menantu sama kita. Nabi mengatakan wala tadribil wajh. Perempuan itu tidak diciptakan dari tulang tangan sehingga engkau dengan mudah memukulnya. Tidak diciptakan dari tulang kaki sehingga engkau bisa semena-mena menginjak dia. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk sehingga engkau harus mendampingi dia dan menjaga dia dengan kedua tangan. Wala tadribil wajh, wala tuqabbih. Jangan suka menjelek-jelekkan istrimu. Jadi ingat bapak-bapak, istri itu bukan rival, tapi istri itu pendamping. Istri itu diciptakan dari tulang rusuk agar engkau lindungi, bukan untuk dipukulin istri itu, bukan untuk dimaki. Makanya ketika seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa hak seorang istri? Kata Nabi SAW, antut'imaha idza ta'imta. Kau kasih makan dia kalau engkau punya makanan. Wa antaksuha idza tasait. Kalau engkau punya pakaian, kau berikan pakaian buat istri. Yang ketika Nabi berpesan SAW, wala tadribil wajha. Jangan pernah mukul wajah wanita. Wala tuqabbih. Jangan pernah menjelek-jelekan istrimu. Nggak boleh bapak-bapak. Kalau ingin bahagia, istri kita punya kekurangan, tapi lihatlah kepada kelebihannya. Jangan melihat kepada kekurangannya. Jangan pernah menjelekkan engkau kayak gini, kayak gitulah. Nggak ada wanita yang lebih baik daripada istri kita. Dia mendampingi kita sejak kita nol, sejak kita nggak punya apa-apa ya. Seorang suami yang suka marah, yang suka emosi, yang suka mencela, memaki istrinya, ketahuilah bahwa penghuni surga kata Allah wal kadhimin al ghaidh. Penghuni surga itu orang yang suka menahan emosi. Jangan sampai istrimu kelak di hari kiamat menggugatmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, hadza zawji, ini suami yang dia selalu mengatahiku, dia selalu mencelaku, dia selalu memperolok-olokkanku, dia memperlakukan aku dengan sesuatu yang tidak pantas. Ya Allah, mungkin istrimu sabar di dunia, tapi kelak di hari kiamat dia akan menuntutmu di hadapan Allah. Dan semua orang dikasih kesempatan untuk menuntut pada hari kiamat. Kalau memang dia dizalim, jangan sampai dia menuntut. Carilah pasangan yang dicintai Allah walaupun engkau belum cinta sama dia. Adapun untuk mencari wanita, apa kata Nabi SAW? Tunkahul mar'atu li arba'. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wanita dinikahin karena 4 hal. Disebutkan karena harta, kekayaan, karena kecantikan, karena nasabnya. Lalu Nabi SAW menyebutkan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Kita ini bukan mau jalan-jalan ke Jakarta. Kita ini mau jalan menuju ke surga yang harus melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kalau bekalnya kurang, jatuh ke neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau kalau dapat wanita yang agamanya baik. Taribat yadak. Selamat engkau. Samase, it's different.
Nabi itu murka sama orang laki yang kasar. Ukuran Rasul ke sahabat bukan ilmunya sahabat, bukan hafalannya sahabat. Hei laki-laki, khiyarukum linnisaikum. Yang paling hebat, paling baik di antara kalian bukan yang paling banyak jihad dan hafalan Qur'annya. Yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Wanita-wanita, iya, ibumu, istrimu, adik kakak perempuanmu, anak perempuanmu. Bisa gak lembut sama mereka gitu loh? Oh, Masya Allah. Memukul, menendang, mencekik. Na'udzubillah. Ini tipologi laki seperti apa ini? Anda menikah dengan istri Anda bukan untuk dijadikan sebagai rival, lawan. Sama laki-laki aja tidak boleh kita lakukan ini. Kecuali dalam keadaan betul-betul Anda ini terdesak. Anda diserang oleh perampok, penjahat. Di medan perang, Anda lagi bertempur, membela agama Allah. Itu beda. Anda mengambil istri Anda dari rumah orang tuanya. Bukan untuk dipukul, bukan untuk ditendang, bukan untuk dicekik. Untuk Anda muliakan. Allah mewajibkan setiap laki-laki memberikan nafkah. Kenapa? Karena Anda pindahkan wanita ini ke rumah Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dalam surah An-Nisa, kalau wanita nusyud itu membangkang. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wallati takhafuna nusyudahun." Dan wanita yang kalian khawatir nusyudnya, pembangkangannya, tidak mau tutup aurat, nggak mau sholat, pelanggaran agama, nggak mau memenuhi kebutuhan pada tugas sebagai istri. Maka Allah bilang, "Fa'idhuhun," ingatkan mereka baik-baik. Dia nggak mau, wahjuruhun, boikot mereka diranjang, jangan gauli. Kalau juga tidak berefek, tetap saja dia dengan pelanggarannya, wadribuhun, baru boleh dipukul. Tapi pukulan ini, kata para ulama, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Mungkin dengan kayu siwak, mungkin dengan jari telunjuk diingatkan ke tangannya. Bukan ditonjok, ditendang, dicekik, mati anak orang ini. Ini nggak boleh. Seorang suami yang bersikap kasar kepada istrinya, termasuk memukul, menendang atau mencekik, adalah perbuatan yang sangat tercela dan jauh dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan seorang suami untuk berakhlak baik kepada istrinya, karena hal ini termasuk dari kesempurnaan iman seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa istri adalah orang yang paling berhak menerima perlakuan terbaik dari suaminya. Ketika seorang suami menemukan sesuatu yang tidak disukai pada istrinya, Allah memerintahkan untuk bersabar. Karena mungkin di balik ketidaksukaan itu terdapat banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Rasulullah SAW beliau sendiri tidak pernah memukul istri-istrinya sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW memukul pembantu. Begitu juga beliau tidak pernah memukul istrinya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sahih ya, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, seorang suami hendaklah bertakwa kepada Allah. Sikap kasar kepada istri tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, karena perbuatan tersebut tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.